cukup banyak yang menanggapi, ada yang positif, ada yang negatif. Kenapa di awal Kak Febri tanyain ini? Termasuk ketika guru-guru, ya kan? Ketika guru-guru, training guru-guru, training orang tua, ini juga ditanyain, gitu. Dan rata-rata apa? Rata-rata banyak mengarah ke arah negatif. Yang jadi pertanyaannya adalah, pandemi ini salah nggak? Atau contoh gini, ya. Saya pengen ngobrol sama siapa nih? Atau gini deh, silakan nanti dijawab dalam hati. Ya, kita pengen ketemuan sama orang dan itu penting banget buat kehidupan kita, gitu kan. Dan harus ketemu hari itu juga. Nah, pas kita mau berangkat hujan besar, kira-kira apa yang kita lakukan? Kalau kita nggak berangkat, pakai jas hujan, terabas. Terobos. siapa tuh jawab? Terobos Saya lah. tetap pakai jas hujan. Pertanyaannya, bisa nggak kita menghentikan hujan? Nggak bisa lah. Tidak bisa. Nggak bisa kita menghentikan hujan. Tapi kita punya pilihan untuk pakai jas hujan. Iya, kita punya pilihan untuk pakai payung. Iya, kita punya pilihan bahkan kalau punya uang kita sewa kendaraan agar kita nggak basah. Sama, pandemi juga gini. Pandemi itu di luar kontrol kita. Kita nggak bisa menghentikan pandemi. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita menanggapi pandemi ini dengan tanggapan yang positif. Tadi kalau kita nggak berangkat tadi, maka susah, masa depan kita udah berantakan. Padahal itu orang itu penting untuk masa depan kita. Kalau nggak kita bela-belain berangkat, nggak pakai jas hujan tadi, nggak pakai payung, nggak pakai kendaraan, maka yang terjadi adalah kita menyia-nyiakan masa depan kita. Tapi kita pakai jas hujan, kita pakai payung. Sampai sini oke ya? Dalam kehidupan juga kayak gini. Ini ada pandemi sekarang. Sementara kita punya cita-cita untuk sukses dunia akhirat. Nah, gara-gara pandemi ini, gitu kan? Ya udahlah, pandemi ini nggak usah belajar deh. Kita menyia-nyiakan kehidupan kita. Sampai sini paham ya? Paham. Oke, menyampaikan teman-teman sekalian. Saya hanya ingin menyampaikan. Ya, makasih. Saya hanya ingin menyampaikan teman-teman sekalian. Pandemi ini nggak bisa kita kontrol dan bisa jadi pandemi ini adalah bagian dari rencana dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan pelajaran pada kita. Kalau saya di keluarga tuh udah mengatakan pandemi ini tuh kurikulum dari Allah, kurikulum buat kita, biar kita sama-sama belajar. Yang jadi masalah adalah ya pandeminya ini nggak bisa kita ubah, tapi sikap kita terhadap pandemi ini, respon kita itulah yang menentukan kualitas dan masa depan kita. Contoh, 1 tahun nih udah pandemi berjalan. Ada orang yang selama pandemi ini berjalan dihabiskan hanya untuk keluh kesah. Jadi kaum rebahan, ya, nggak ngapa-ngapain, males-malesan, marah-marah, ngomel-ngomel. Apa yang terjadi selama 1 tahun ini? Nggak ada peningkatan kualitas dalam kehidupannya. Bukan cuma nggak ada peningkatan kualitas, bahkan semakin terpuruk, semakin terperosok. Padahal sama-sama pandemi. Tapi ada orang lain yang ketika pandemi ini sebulan masih mudah-mudahan selesai, 2 bulan mudah-mudahan selesai, tapi dia mikir nih kayaknya nggak bisa nih kalau ditungguin terus. Akhirnya dia belajar, mau mencoba melakukan inovasi. Makanya dari sisi bisnis itu sekarang ada istilah yang namanya kurva K. Kurva K itu maksudnya apa? Ada orang yang melejit banget, ada orang yang terperosok banget, tergantung bagaimana sikapnya. Secara umum kan biasanya kurva itu kurva meningkat ke atas, turun ke bawah, kurva seperti gunung, kurva seperti V gitu. Tapi ini enggak, kurvanya K. Ada yang bakal melejit banget, ada yang bakal turun banget. Oke ya, sampai sini mudah-mudahan nangkep. Contoh lagi nih. April, Mei tahun lalu 2020, kita puasa. Kita menghadapi bulan Ramadan. Nah, ketika bulan Ramadan itu kita juga dalam masa pandemi dan bahkan pemerintah menganjurkan kita untuk stay at home, diam di rumah. Makanya hashtag stay at home, hashtag stay di rumah, ataupun berdiam di rumah. Oh, itu banyak sekali di mana-mana. Nah, selama diam di rumah, semua diam di rumah. 90% orang mungkin diam di rumah. Nggak ngapa-ngapain. Cuma dalam diam di rumah di bulan Ramadan, ada yang berhasil menghatamkan 10 kali Al-Quran. Sekali lagi ya, ada yang berhasil menghatamkan 10 kali Al-Quran. Ada yang berhasil menghatamkan 5 kali Al-Quran, ada yang cuma 1 kali, bahkan ada yang gak hatam sama sekali. Padahal sama-sama di rumah, sama-sama mengalami pandemi. Bedanya di mana? Ada yang ketika Ramadan itu dihabiskan waktunya cuma untuk nge-game. Ada yang untuk main TikTok doang. Ada yang untuk
ngabisin waktunya untuk drama Korea, macam-macam. Nah, makanya masa depan kita tidak ditentukan dari apa yang terjadi. Sekali lagi ya, masa depan kita tidak ditentukan dari apa yang terjadi, tapi masa depan kita sangat-sangat ditentukan dari bagaimana kita meresponnya. Mudah-mudahan sampai sini oke ya. Oke. Lanjut teman-teman sekalian. Makanya Kak Febri di awal ingin menyampaikan hidup itu pilihan. Sekali lagi, hidup itu pilihan. Bebas teman-teman milih apapun dalam kehidupan ini. Toh hidupnya teman-teman, toh teman-teman udah dewasa. Tapi ingat, setiap apapun yang kita pilih ada konsekuensinya. Setiap apapun yang kita pilih ada konsekuensinya. Teman-teman mau milih apa? Ada konsekuensinya. Mau males boleh nggak? Boleh. Ada konsekuensinya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala juga, ya kan, memberikan kita surga, memberikan kita neraka untuk kita pilih. Mau surga apa neraka? Tinggal kita yang pilih. Sampai sini oke ya? Kebayang maksudnya? Ya tergantung bagaimana kita. Ya kalau yang mau surga, ya siap dengan konsekuensinya. Berarti harus beramal soleh. Nggak bisa, nih, gini deh biar kegambar. Antara pilihan dengan konsekuensi itu satu paket. Sekali lagi, antara pilihan dengan konsekuensi itu satu paket. Nggak bisa dibeli secara terpisah. Nggak bisa dibeli secara terpisah. Saya maunya surga, tapi saya nggak mau beribadah. Ya nggak bisa. Ibaratnya teman-teman, ya kan, pengen mendapatkan ikan paus, tapi mancingnya disolokan. Nggak bisa. Hari ini banyak orang-orang yang berpikir bisa mendapatkan ikan paus dengan mancing disolokan. Hari ini banyak orang yang berpikir pengen sukses, tapi nggak mau ngapa-ngapain. Ya kalau video-video apa yang suka beredar, meme yang suka beredar, itu kan kayak gitu ya, nyindir kaum-kaum yang nggak mau berusaha tapi punya cita-cita besar. Sehari-hari cuma rebahan, sehari-hari nggak ngapa-ngapain, nggak bekerja gitu. Tahu-tahu di status nulis akan indah pada waktunya. Kayak yang racun, tidurmu terlalu miring kan gitu kan? Bangun gitu. Udah saatnya kita bangun. Kita sholat subuh kesiangan, jam 6 pagi sholat subuh, itu udah waktu masuk syuruk. Sholat zuhur ditunda-tunda, ya kan? Karena apa? Karena terlalu asik main games, nggak mau belajar. Terus udah gitu berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, pengen surga. Satu kapling sama Rasulullah SAW. Mimpi. Nggak mungkin. Kayak ibu-ibu berdoa, ya Allah pengen banget ya Allah dapat arisan, uang udah habis, besok arisan di RT dikocok. Giliran anaknya nanya, Bu emang ikut arisan? Enggak ibu nggak ikutan, ya nggak bisa, gimana mau dapat gitu. Paham ya? Gimana mau dapat arisan? Nah hari ini yang ingin kita sampaikan. Tadi dari SG udah menyampaikan, saya mohon maaf Kak Ai agak telat tadi masuknya. Tapi KAI tadi memberikan gambaran bagaimana PTN dan yang lain-lain gitu, bagaimana UI dan yang lain-lain, bagaimana ITB, IPB dan yang lain-lain. Percayalah teman-teman sekalian, teman-teman berhak untuk memilih saya pengen ITB, saya pengen UI dan yang lainnya. Tapi yang jadi masalah adalah apa usaha dan actionnya teman-teman untuk sampai ke sana. Paham ya? Saya penulis buku Motif Adrenalin, di salah satu bab di buku saya bercerita tentang kisah nyata. Ada seorang anak Papua. Ya, ada seorang anak Papua itu pintar. Pintar banget. Nah, karena dia pintar, dia punya cita-cita. Saya pengen, cita-citanya sederhana. Dulu tuh sederhana. Cuma pengen menjadi satu-satunya sarjana di kampung dia. Kalau sekarang sarjana udah banyak gitu. Ya, sarjana udah banyak. Cuma di kampungnya dia dulu belum ada sarjana. Pas dia lulus SMP, dia bilang sama ayahnya, ayah aku mau lanjut sekolah. Dan tahu sekolahnya di desanya dia itu nggak ada. Kalau dia mau ke sekolahnya itu perjalanannya 2 sampai dengan 3 jam. Kalau dia mau masuk sekolah SMA perjalanannya 2 sampai dengan 3 jam. Ayahnya bilang, udah nak, nggak usah ngimpi, nggak usah macam-macam. Di sini banyak hal yang bisa kamu lakukan. Bisa berburu, bisa bertani dan yang lain-lain. Tapi tahu apa kata dia? Enggak, saya pengen dengan cita-cita saya. Kalau ayah tetap support saya, ya, saya akan perjuangkan itu. Konsekuensinya kamu harus bangun pagi, kamu jalan. Kalau ibaratnya kamu jalan sebelum subuh. Siap katanya. Jadi kalau kita di sini masuk jam 7, ya, kita jalan dari rumah itu setengah 7, dan segitu juga masih ada spare waktu karena perjalanan kita 15 menit cuma ke sekolah. Dia kalau masuk jam 7, dia harus berangkat sekitar jam 4 pagi.
dengan kendaraan yang nggak memadai tentunya. Tapi tahu yang terjadi di SMA itu, dia membuktikan bahwasanya dia juga berprestasi. Dikirim untuk ikutan Olimpiade Sains di tingkat kecamatan menang, di tingkat kabupaten menang, sampai dengan dia dikirim ke tingkat provinsi dan menang. Akhirnya dia ikutan Olimpiade tingkat nasional, kalah. Tapi disitulah dia banyak teman dan dia ceritakan, masa saya punya mimpi jadi sarjana diketawain sama banyak orang. Sampai ayah saya sendiri nggak mendukung. Tapi tahu apa kata Profesor Yohanes saat itu? Jangan pernah biarkan seorang pun mengambil cita-citamu dalam diri kamu. Perjuangkan itu. Dan itu yang terjadi berkat bantuan Profesor Yohanes, orang Papua yang cuma pengen jadi sarjana di kampus biasa, ternyata berhasil meneruskan kuliahnya di Jepang. S1 di Jepang, S2 di Jepang. Coba bayangin teman-teman sekalian. Nah kalau hari ini kita punya mimpi besar dan kita cuma duduk aja kaum rebahan. Maaf ya, saya orang yang gak sepakat dengan istilah kaum rebahan itu. Kenapa saya bilang saya gak sepakat dengan istilah kaum rebahan gitu. Anak muda kayak kita ini harus produktif. Sayang banget kalau cuma jadi kaum rebahan. Rebahan, tiduran, gak ada karya yang bisa kita hasilkan. Nah oleh karenanya teman-teman sekalian, sekali lagi ya, pilihan. Suka-suka kita lah kita mau ngapain, terserah teman-teman. Suka-suka kalian, suka-suka saya, suka-suka yang hidup, suka-suka yang milih. Tapi ingat, apapun yang kita lakukan punya konsekuensi. Jangan pernah nyalahin orang lain atas keadaan yang hari ini kita alami. Kenapa? Karena yang hari ini kita alami itu adalah buah dari pilihan kita di masa lalu. Jadi ada orang yang milih cuma nongkrong-nongkrong doang, nggak ngapa-ngapain, ya kan, gangguin orang. Tahu-tahu teman-temannya udah pada berkembang, udah pada kerja di mana-mana, nikah, punya keluarga, mapan. Dia baru masih gitu-gitu aja. Terus dia berkeluh kesah, ya Allah hidup ini nggak adil. Kau bilang nggak adil, hidup dulu ngapain aja gitu bahasanya. Dulu ngapain aja. Sekarang kelas berapa nih teman-teman? Kelas 12 ya. Sekarang kelas 12. Ada yang benar-benar belajar dan kerja keras. Terus kita cuma santai. Sehari-hari cuma main games. Tahu-tahu ada yang keterima di kampus besar. Terus kita berkeluh kesah, ya Allah enak banget ya jadi dia. Bukan enak jadi dia. Kitanya nggak serius dengan kehidupan kita. Paham ya? Paham. Oleh karenanya, hidup ini pilihan dan terserah kita mau milih apapun dalam kehidupan. Ingat, rugi atau enggaknya yang kita lakukan itu dampaknya buat kita. Sekali lagi, hari ini kita maksiat, nggak ada yang dirugikan selain diri kita. Hari ini kita bertakwa, nggak ada yang diuntungkan selain diri kita. Sekali lagi saya ulang ya, hari ini kita melakukan hal yang nggak baik, nggak ada yang dirugikan kecuali diri kita sendiri. Hari ini kita melakukan hal yang baik, nggak ada yang diuntungkan selain diri kita sendiri. Kita kerja keras, ya kan? Kita kerja keras, dapat nilai paling besar nanti, dapat kampus favorit, guru-guru diuntungkan? Enggak. Kita dapat beasiswa, terus orang tua diuntungkan? Enggak. Karena ini adalah lompatan masa depan kita. Nah, percayalah teman-teman sekalian, saat kita mampu, saat kita sadar, ya, saat kita sadar tentang hakikat kehidupan ini, saat kita bisa ya memilih mana yang terbaik buat kehidupan kita, percayalah saat itu juga kita sedang merancang masa depan terbaik buat kita. Sampai sini oke ya? Sampai sini oke ya? Ya, hidup pilihan dan setiap pilihan punya konsekuensi. Oke. Oke, sebelum saya ngobrol lebih lanjut Kak Ai, waktu saya sampai jam berapa Kak Ai? Sampai jam 10 Kak. Oke, sampai jam 10 itu udah dengan tanya jawab nanti ya. Iya. Oke, alhamdulillah ini baru jam 9. Baik teman-teman sekalian, itu yang pertama ya. Yang pertama, hidup adalah pilihan dan kita berhak memilih apapun dalam kehidupan kita. Apapun itu bebas, terserah kita. Bahkan tadi surga neraka juga pilihan. Nah, silakan teman-teman jawab dalam hati. Mau jadi pemain atau penonton? Mau jadi orang berpengaruh? Wasit nggak dapat apa-apa. Kameramen. Di kehidupan kita cuma ada dua. Kalau nggak pemain, ya penonton. Nanti wasitnya Allah Subhanahu Wa Taala. Masalahnya kita ingin menjadi pemain untuk kehidupan kita sendiri, apa hanya nonton orang-orang sukses? Pemain atau penonton? Pemain. Sukses atau gagal?
Sukses lah. Bermanfaat atau jadi beban? Bermanfaat. Surga atau neraka? Surga. Dan itu pilihan ada di tangan kita, ada di tangan teman-teman sekalian. Paham ya? Kalau kita milih jadi pemain, karena kita pemain dalam kehidupan kita, yang lain penonton, apapun yang orang teriakan dalam kehidupan kita itu nggak ngaruh sama sekali. Paham ya? Nggak ngaruh sama sekali. Anggaplah teman-teman seorang konten kreator, teman-teman bikin konten yang bagus, ya kan? Sok suci loh, sok islami. Itu nggak akan pernah mempengaruhi kehidupan kita. Itu nggak akan pernah mempengaruhi kehidupan kita. Justru kita ibaratnya gini. Kalau main dan nonton, kita ibaratkan sepak bola ya. Sepak bola. Ya. Seorang pemain bola gitu kan ngegiring bola ke lapangan. Terus ada yang teriak, oper gitu. Oper. Semua penonton berteriak oper. Kalau dia mau nendang masuk ke gawang, emang kenapa? Yang berhak menentukan keputusan itu kita. Paham ya? Penonton sekeras apapun teriakan penonton tidak akan pernah mengubah skor pertandingan. Jangankan mengubah skor pertandingan, dia nggak akan pernah mengubah arah bola. Dia cuma bisa berteriak. Tinggal kita yang memutusin. Terpengaruh nggak kita dengan teriakan mereka? Tinggal kita yang mutusin. Gitu kan, ngedown nggak kita ketika diteriakin? Tinggal kita yang mutusin. Apakah pujian yang dialamatkan kepada kita membuat kita jatuh? Kita bisa nyetak gol, wah dielu-elukan gitu. Sekali lagi, semua ada di tangan kita. Teman-teman sekalian, ya, jadi mulai hari ini, termasuk diri saya sendiri, bijaklah dalam memilih. Maksudnya apa bijaklah dalam memilih? Cerdaslah dalam memilih. Apakah ini ya yang kita lakukan saat ini yang terbaik buat kita menentukan masa depan kita? Oke, sekarang tolong dijawab. Menurut teman-teman, hidupnya teman-teman itu penting apa enggak? Penting Kak. Menurut teman-teman, Penting. hidup kita ini penting apa enggak? Penting. Penting. Oke, siapa yang menganggap hidupnya ini penting? Penting. Gabung. Penting. Oh, semua bilang penting. Oke. Kalau kita benar-benar menganggap hidup kita penting, maka kita pasti hanya mau melakukan sesuatu yang penting untuk hidup kita. Betul ya? Sesuatu yang terbaik buat hidup kita. Nah, oleh karenanya, kalau teman-teman jujur pada diri sendiri, nggak bohong nih maksudnya. Kan ada orang yang cuma sekedar ngomong doang, tapi nggak serius gitu. Kalau teman-teman jujur dengan kehidupan sendiri, maka teman-teman harus sekarang bisa memilih apakah yang kita lakukan ini penting untuk hidup kita. Contoh, lagi nongkrong nih sama teman-teman, lagi nongkrong di kafe, tiba-tiba teman kita nawarin, nih ada narkoba, lo minum ini deh, wah hidup lo jadi nge-fly. Kita tahu bahwasanya itu barang haram, dan kita tahu bukan cuma berpengaruh kepada akhirat kita, tapi pada dunia kita juga berpengaruh. Terus kata teman-teman, kalau lo nggak mau minum ini, lo nggak akan kita temenin lagi. Kalau kita menganggap hidup kita ini penting dan kita nggak mau menghancurkan kehidupan kita, maka kita akan bilang, sorry bro, hidup gue terlalu penting untuk melakukan hal-hal yang nggak penting kayak gini. Lu nggak ditemenin lagi nggak penting teman-teman kayak lu. Anjay. Paham ya? Asik. Nggak penting teman-teman kayak gitu. Teman terbaik itu adalah teman yang mampu mengantarkan kita kepada kehidupan yang jauh lebih baik, bahkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau teman-teman yang justru membuat kita terjerumus, itu teman-teman nggak penting buat hidup kita. Nah, anak saya 13 tahun, itu juga udah mulai saya dampingin tuh. Cita-citanya apa? Ini Bi, cita-citanya. Oke. Saya adalah orang yang paham sekali bahwasanya ini hidupnya anak saya, bukan hidup saya, jadi saya nggak boleh memaksakan keinginan saya kepada anak saya. Tugas saya adalah ngebantu dia agar sampai pada cita-citanya. Gimana cara ngebantunya? Support. Nah, nih cita-citanya jadi A katanya. Oke, kita cacah pelan-pelan. Untuk jadi A ini, jadi apa ya? Anggaplah ya, jadi seorang arsitek. Untuk jadi arsitek ini, kira-kira berapa tahun kamu? Usia berapa tahun jadi arsitek? 24 tahun. Usia sekarang berapa? 13 tahun. Punya waktu 11 tahun lagi. Selama 11 tahun ini apa yang kamu lakukan? Apa yang dibutuhkan oleh seorang arsitek misalnya? Oh, seorang arsitek itu harus pintar matematiknya, pintar fisikanya. Sekarang gimana matematik sama fisika kamu? Ya, matematiku berarti kamu fokus belajar matematik sama fisika. Terus begitu, apalagi siapa orang-orang yang bisa membuat kamu juga semangat? Karena kamu adalah orang yang terpengaruh dengan orang lain. Siapa ya? Gini aja deh, ciri-ciri
teman-teman yang bisa membuat masa depanmu jadi jauh lebih baik. Dikasih tahu teman-teman yang sering sholat, teman-teman yang ngajak kebaikan. Oke. Berarti kalau ada teman-teman yang cuma nongkrong, ada azan nggak sholat, itu baik apa enggak? Enggak. Yang kayak gitu jangan dijadiin sahabat. Boleh nongkrong sama mereka, tapi jangan dijadiin sahabat. Bahkan sampai itu tadi, apa yang harus saya lakukan, sama siapa saya berteman, buku-buku apa yang saya harus baca, itu udah luar biasa. Nah, oleh karenanya teman-teman, yang kedua, rancang masa depan. Apalagi, ini kelas 12, maaf ya, menurut saya udah sangat terlambat sekali kalau mau merancang masa depan. Kenapa? Ya walaupun tidak ada kata terlambat, karena saya aja ketika kuliahan. Tapi kenapa saya bilang terlambat? Karena harusnya kita udah bisa tahu nih ke depan kita mau ngapain. Contoh yang ingin saya sampaikan nih, saya malu sekali. Ketemu anak usianya 13 tahun di salah satu SMP di Depok. Jadi pas saya ngisi itu dia nyamperin saya. Pas nyamperin Kak Febri ini tolong nih dilihat apa saya bilang. Pas saya lihat dia ngasih kertas lembar isinya peta hidup. Ada anak usia 13 tahun udah bisa bikin peta hidup dan udah mulai merancang masa depannya. Malu gak kita? Saya Farah 13 tahun ditarik garis lurus sampai ujung. Farah 28 tahun menjadi desainer muslim terkenal di Indonesia. Jadi dia sekarang 13 tahun, dia prediksi ataupun dia targetkan 15 tahun yang akan datang dia menjadi desainer muslim terkenal di Indonesia. Saya punya waktu 2 tahun. Saya pengen masuk SMA 1 Depok. Apa yang dibutuhkan untuk masuk SMA 1 Depok? Waktu itu masih pakai nilai ya, nilai ujian nasional 9, sekian. Sekarang matematik saya kurang, bahasa Inggris sudah cukup bagus, bahasa Indonesia sudah cukup bagus. Maka 2 tahun ini saya punya waktu untuk memperbaiki matematik saya. Saya punya waktu 5 tahun untuk bisa menentukan di mana saya kuliah. Saya pengen kuliah di Melbourne, Australia. Ayah udah mengizinkan tapi bunda belum mengizinkan. Maka selama 5 tahun ini saya punya tugas untuk bisa meyakinkan bunda. Apa yang saya lakukan agar bunda bisa yakin pada saya? Salah satunya adalah saya pengen mandiri secara sikap. Mulai hari ini saya mencoba untuk disiplin. Tempat tidur itu udah bersih. Bukan bunda lagi yang bersihin. Pakaian-pakaian saya yang kecil-kecil biar saya yang mencuci. Itu luar biasa. Luar biasa. Sampai akhirnya dia bilang setelah di Melbourne kapan saya lulus? Siapa orang yang akan saya temui? Dian Pelangi. Ya kan, gimana cara ketemu Dian Pelangi? Gimana caranya nyari beasiswa untuk ke Melbourne, karena orang tua bisa jadi nggak mampu. 5 tahun lagi kuliah dia udah mulai coba searching beasiswa dari saat itu. Ini sekarang sudah sekitar 3 atau 4 tahun berlangsung. Allah alam bagaimana keadaan Farah, saya udah nggak pernah ketemu lagi. Tapi orang yang kayak gini nih luar biasa. Nah, mohon maaf, mungkin juga termasuk saya nih ya. Kita adalah orang-orang yang itu tadi yang saya sampaikan di awal. Banyak dari kita yang cuma gede di omongan doang. Pengen dapat ikan paus, mancingnya disolokan. Pengen dapat ikan paus, bawanya pancingan kecil, umpannya cacing. Ya nggak dapet. Nggak dapet. Wah, pengen sukses dunia akhirat, pengen bikin pesantren, pengen bikin ini. Sekarang cuma rebahan doang. Hei, bangun. Sekali lagi. Ya. Yang gituan tuh nggak datang sendiri. Yang gituan tuh nggak datang sendiri. Yang gitu tuh harus dikejar dan diusahakan. Ya, punya mimpi, punya cita-cita. Nah, oleh karenanya, create dari sekarang. Kalau Kak Febri bilang terlambat, ya. Tapi dibandingkan dengan nggak melakukan sama sekali itu akan jauh lebih baik. Ya, kenapa? Karena hari ini kita mulai memilih. Saat kita memilih menjadi tadi seorang arsitek, maka kita akan tahu jurusan kita apa. Kalau orang nggak punya tujuan, percayalah apa yang udah disampaikan KAI tadi, ya apa yang udah disampaikan KAI tadi, wah ini kampus ini gitu. Kita aja masih ngeblank. Ke depan mau ngambil jurusan apa ya? Nah, oleh karenanya orang yang nggak tahu jalan hidup itu biasanya nyasar. Coba deh teman-teman pengen pergi ke suatu tempat, tapi teman-teman nggak tahu tempatnya. Pokoknya tempat yang asik aja. Pengen nongkrong tapi di tempat yang asik, tapi kita nggak tahu tujuannya. Nyasar nggak kira-kira? Bingung nggak? Muter-muter nggak? Saya pengen sukses, tapi suksesnya nggak tahu nih di bidang apa. Tapi nggak tahu nih, nggak akan nyampe. Cuma muter-muter doang. Ngelihat orang, ini kayaknya enak, ikutan di situ. Padahal nggak sesuai dengan selera kita. Ini kayaknya oke nih, ikutan di situ. Padahal nggak sesuai dengan selera kita. Gitu. Ya, padahal yang kita inginkan nongkrong di tempat asik, sejuk, dingin, gitu kan. Tapi karena kita nggak tahu itu tempat di mana, ya kita jalan aja muter, ngeliat orang lain mampir di situ, kita mampir juga. Ternyata bukan kafe, cuma di bawah pohon doang.
Ya mampir juga ternyata bukan tempat yang kita inginkan. Sampai sini ngeh ya. Alhamdulillah. Gitu. Nah, oleh karenanya teman-teman sekalian, mulai create dari sekarang. Ya, create. Nama. Oke, itu yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga, saya sudah sampaikan juga tadi, masing-masing kita ini dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala potensi. Percayalah. Jadi kalau hari ini masih ada yang berkecil hati, percayalah kita punya potensi besar. Kalau hari ini ada yang sok-sokan, merasa hebat, percayalah kita punya banyak kekurangan juga. Jadi tidak ada seorang manusia pun yang lahir dengan 1000 kelebihan tanpa ada satu kekurangan. Pasti ada kekurangannya. Dan sebaliknya, tidak ada seorang manusia pun yang lahir dengan 1000 kekurangan tanpa ada satu kelebihan. Pasti ada kelebihannya. Tugas kita di dunia ini tidak harus melakukan semua hal. Tapi tugas kita cukup kita tahu apa yang kita bisa dan kita bergerak sesuai dengan kita bisa. Contoh gini, Cristiano Ronaldo itu cuma bola yang dia bisa. Lionel Messi itu cuma bola yang dia bisa. Nggak ada yang lain. Dan bola juga posisinya udah jelas. Belum tentu Cristiano Ronaldo akan dapat sepatu emas ketika posisinya jadi kiper. Belum tentu, karena posisi dia di depan, potensi dia di depan. Lionel Messi suruh jadi kiper, ya Allah. Ya kan loncat aja nggak terlalu tinggi. Ya, nggak nyampe gitu. Tapi potensi dia bergerak lincah gitu. Dan saya yakin sekali Messi sampai kapanpun nggak akan pernah bisa jadi juara kalau yang dikasih adalah bola bekel, suruh main bola bekel gitu. Karena bukan itu potensinya. Ya teman-teman, makanya tadi lihat apa potensi kita. Kenapa? Karena 80% hari ini, sekali lagi ya, 80% hari ini orang-orang yang bekerja itu bekerja tidak sesuai dengan bidangnya. Tidak sesuai dengan passionnya, bukan tidak sesuai dengan bidangnya, tidak sesuai dengan passionnya. Padahal kerjaan yang paling asik adalah kerjaan yang sesuai dengan passionnya, sesuai dengan apa yang kita suka. Hobi saya jalan-jalan, gimana ya biar jalan-jalan saya dibayar orang? Udah mah jalan-jalan tapi dibayar lagi. Hobi saya makan, gimana caranya biar saya makan saya dibayar? Gimana caranya biar makan kita dibayar orang? Jadi konten kreator yang review makanan-makanan. Oh, tapi kan itu ngebangunnya lama gitu kan ya. Kayak sekarang orang-orang yang review makanan gitu, bahkan ada yang di-endorse oleh resto-resto. Dibayar lagi untuk itu. Saya hobinya tidur, gimana caranya supaya tidur saya dibayar? Gimana caranya? Jadi ahli tidur. Gak tahu ya teman-teman, ada profesi sekarang, profesinya itu adalah bahasanya apa? Professional sleeper. Jadi dia dibayar hanya untuk nyobain kasur. Ini kasur layak apa enggak? Ini kasur empuk apa enggak? Ini kasur kurangnya di mana? Dan bayarannya mahal banget itu. Professional sleeper itu. Luar biasa ya. Yang kayak gituan bisa kita jadikan hobi. Gitu. Kita hobi kita apa? Hobi kita olahraga. Gimana caranya olahraga kita dibayar? Hobi kita apa gitu. Tapi ingat, karena kita seorang muslim, ada panduannya juga. Ada rambu-rambu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma bagaimana kita dibayar, tapi Allah ridho apa enggak. Nah sekali lagi ya, susun teman-teman sekalian, susun. Susun apa nih? Cita-citanya sampai akhirnya kampus mana nih? Setelah kampus mana, berapa tahun saya akan lulus? Setelah lulus saya mau ngapain dan seterusnya. Ya. Baik, seekor elang hanya akan tampak gagah ketika dia terbang tinggi. Elang tuh keren banget kalau apa? Kalau dia terbang tinggi. Terbang, itu keren banget elang. Coba bayangin kalau elang lari nyamperin kita nggak mungkin nggak akan takut. Singa itu keren karena aumannya keras. Coba singa badannya gede, ketemu musuh, tahu-tahu kukuruyuk, ya Allah. Jadi nggak ada wibawanya lagi, nggak akan jadi raja hutan tuh singa. Ikan itu memang potensinya berenang. Hiu itu nggak akan pernah jadi buas lagi kalau udah terdampar di pantai. Nah kalau kita nggak bisa berenang, nggak usah coba-coba jadi hiu. Kalau kita nggak bisa terbang, nggak usah jadi elang. Tapi kalau kita jago terbang, jadilah elang. Kalau kita jago berenang, jadilah hiu. Tinggal itu kita lihat potensi kita apa. Sampai sini oke ya. Nggak usah ngelihat orang lain, ya. Nggak usah ngelihat, keren nih orang lain kayak gini, nggak usah. Tapi yang kita lakukan adalah coba lihat potensi kita. Sampai sini mudah-mudahan ketangkep apa yang Kak Febri sampaikan ya. Yang pertama, tadi hidup adalah pilihan, setiap kita berhak memilih apapun dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah
miliki mimpi dalam hidup kita, karena mimpilah yang akan membuat kita punya semangat lebih, punya energi lebih. Yang ketiga tadi tentang bagaimana kita punya potensi. Oke, berbicara masalah mimpi teman-teman sekalian, mimpi itu motivasi, cita-cita itu motivasi, cita-cita itu sumbu. Sumbu itu apa ya? Bahan bakar. Nah, bahan bakar yang akan meledakkan motivasi kita. Ada sekarang orang yang bisa jadi nggak termotivasi, ya kan, nggak bisa jadi malas dalam bekerja, nggak punya semangat. Percayalah orang-orang seperti itu nggak punya apa yang ingin dia kejar dalam hidup. Atau kalaupun dia punya, berarti dia nggak serius. Pengen itu tuh nggak serius. Kalau orang-orang yang benar-benar pengen serius untuk mendapatkan sesuatu, maka dia akan usahakan. Makanya mimpi itu cuma pematik doang. Tapi pentingnya itu adalah action. Mimpi itu adalah sesuatu yang akan menggerakkan kita. Gitu. Yang penting tuh actionnya untuk nyampe ke sana. Teman-teman di Depok punya mimpi, saya pengen banget ke Jakarta. Tapi teman-teman nggak ngelangkain kaki sampai tahun berapapun, teman-teman cuma diem di tempat, nggak akan pernah nyampe ke Jakarta. Tandanya teman-teman nggak serius pengen ke Jakarta gitu. Cuma sekedar ngomong doang. Ya, karena berapa banyak yang hari ini punya cita-cita besar, akhirnya dia perlu kerahkan semua potensinya untuk berusaha keras sampai dengan dia nyampe. Ini kalau Muslim pasti tahu sekali sejarah tentang Muhammad Al-Fatih. Tahu sekali bagaimana Konstantinopel itu jatuh di tangan Muslim, di tangan anak muda yang bernama Muhammad Al-Fatih. Dan kita tahu bahwasanya kapan dia mulai punya mimpi untuk menaklukkan Konstantinopel. Usia dia belum 10 tahun. Dia berdiri di atas bukit, dia pandang itu istana Bizantium. Dan dia bilang, suatu hari nanti ya Allah, dengan izinmu ya Allah, saya akan menaklukkan istana Bizantium itu. Saya akan taklukkan Konstantinopel. Kenapa dia punya mimpi besar seperti itu? Karena dia terngiang-ngiang. Ini adalah mimpinya Rasulullah SAW. Cita-cita para sahabat Rasul. Jadi ketika Rasul mengatakan kepada para sahabatnya di perang Khandak, sebaik-baiknya pasukan perang adalah pasukan perang yang menaklukkan Konstantinopel. Dan sebaik-baiknya panglima perang adalah panglima perang yang memimpin peperangan ketika menaklukkan Konstantinopel. Terngiang-ngiang tuh. Jadi ketika usia 10 tahun dia punya cita-cita itu dan dia serius dengan cita-citanya. Apa yang dia lakukan? Belajar. Usia 13 tahun dia sudah menguasai 5 bahasa. Dia sudah menguasai ilmu-ilmu strategi-strategi perang gitu. Dan bukan cuma itu, keseriusan dia tunjukkan dengan di kamarnya itu ada maket Konstantinopel. Jadi Sultan Al-Fatih itu di kamarnya itu ada maket, masuk kamar itu ada maket Konstantinopel. Ada peta, tembok itu peta Konstantinopel. Dan setiap malam dia pandangi itu maketnya sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ini maket nanti akan berubah. Ini semua muslim nanti akan ngisi. Di petanya itu dia lihat apa nih Konstantinopel. Usia 16 tahun baru mulai memimpin ekspedisi penaklukan Konstantinopel. Gagal berkali-kali, gagal. Nggak pernah tembus. Kak Febri doain semua yang hadir di sini bisa ke Turki. Amin. Nanti lihat sama-sama bagaimana Museum Al-Fatih. Museum Al-Fatih. Di situ kelihatan. Jadi tengah lautan, benteng atau istana Bizantium itu, Konstantinopel itu adanya di tengah lautan. 200 meter ya dari istana itu ada rantai yang sangat besar. Dipalang tuh. Melintang agar kapal-kapal dari luar nggak bisa masuk. Jadi Muhammad Al-Fatih pengen masuk tuh nggak bisa. Tahu yang dia lakukan? Di sampingnya, ya, setelah bertahun-tahun nggak takluk-takluk, di sampingnya itu, di samping lautan itu ada bukit. Kalau melalui jalan laut susah menaklukkan Konstantinopel, maka dia coba melalui jalan bukit. Tahu apa yang dia lakukan? Ini lautan di tengah-tengah, ini bukit gitu kan ya. Untuk nyebrangin rantai ini dia taikin kapal ke atas bukit. Orang gila mana yang mau melakukan itu? Itu karena bukan benar-benar mimpinya dan tentunya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, pertolongan dari Allah, itu nggak akan bisa itu. Orang gila mana yang mau melakukan itu? Ya kan? Sekarang ada orang, ya, bukan ada tapi banyak orang-orang yang dikasih tantangan kayak gini. Besok kamu dikuliahin di Jerman. Besok kamu dikuliahin di Jerman. Tapi batasnya besok. Kamu tolong untuk bisa kuliah di Jerman ada syarat-syaratnya. Pertama, bikin esai. Ya.
Bikin esai minimal 40 halaman, setelah itu lengkapi A, B, C, D, dan seterusnya. Tantangannya berat, ini bisa begadang semalaman. Tapi tahu apa yang terjadi? Ah udahlah, nggak usah ke Jerman. Padahal dia punya kesempatan untuk itu. Tapi banyak yang menyerah di tengah jalan, artinya nggak serius. Gagal berkali-kali. Gagal, 5 tahun gagal sampai akhirnya menaklukkan Konstantinopel. Nah sekarang teman-teman sekalian, pertanyaannya adalah, kalau kita benar-benar serius, kalau mimpi kita lebih besar, ya, mimpi kita ini lebih besar dari tantangan yang ada, maka percaya kita akan bisa melewati tantangan tersebut. Tapi kalau mimpi kita, semangat kita, gitu kan ya, kecil, maka tantangan ini nggak akan pernah bisa ditembus. Sekali lagi ya, jika kita ingin menembus tantangan-tantangan yang ada, rintangan-rintangan yang ada dalam mengejar cita-cita kita, maka semangat dan impian kita harus jauh lebih besar dibandingkan dengan motivasi kita, semangat kita itu harus jauh lebih besar dibandingkan dengan rintangan tadi. Kalau kita nggak punya motivasi, nggak punya cita-cita, nggak punya semangat, ya maka ada tantangan dikit aja nyerah. Ah udahlah, kayak orang lain aja biasa aja, nggak kerja keras. Ah udahlah, kayak orang lain aja nggak ngapa-ngapain. Akhirnya kayak gitu, ya. Baik. Jadi pilihan lagi-lagi dari teman-teman. Sekali lagi, SG nggak rugi, saya nggak rugi, ibu-ibu gurunya nggak rugi, ustadz-ustadznya di sini nggak rugi. Tapi hidup ini bagaimana tergantung kita mau. Nih, satu hal yang ingin saya sampaikan teman-teman sekalian. Pernah lihat nggak orang-orang cacat sukses? Pernah dan banyak ya. Pernah dengar dan lihat orang miskin banget sukses? Belum. Pernah. Kalau belum kurang main nih. Pernah dan banyak orang miskin dengan keterbatasan, bahkan nggak sekolah bisa sukses, banyak. Pernah lihat orang yang ditinggal oleh kedua orang tuanya bisa sukses? Pernah ada. Tapi tolong dicari dan bantu saya untuk menemukan orang-orang yang males, orang-orang yang nggak mau usaha itu sukses. Sebutin aja satu. Kita akan bedah bareng-bareng. Ada sesuai keturunan, Kak. Siapa? Sesuai keturunan kayak Rafathar. Rafathar punya bapak namanya Raffi. Terus dia males-malesan, dia nggak kerja. Sampai kapan tuh harta bakal bertahan? Bangsa. Lama. Anak sultan Raffi itu nggak seberapa. Ada yang jauh lebih sultan dibandingkan dengan Raffi kan, gitu kan? Iya pokoknya anak Terus sultan. udah gitu, Banyak utang. anaknya nggak ngapa-ngapain, anaknya menghambur-hamburkan, nggak punya visi untuk kira-kira bertahan berapa lama gitu. Dan itu bukan sukses. Sukses menghabiskan harta orang tua, iya, tapi bukan membangun suksesnya. Paham ya sampai sini? Itu tadi saya bilang, kita pengen jadi beban atau pengen memberikan manfaat buat orang lain, gitu. Dan percayalah, sukses kan bukan cuma di dunia ya. Orang males sampai kapanpun, ya orang males, orang yang gak mau usaha, orang gampang putus asa, gak ada di surga. Dia benar. Iya, gak ada di surga. Suruh sholat males, suruh ini gak mau usaha, gitu kan ya. Gak mau nakhlukin tantangan hawa nafsu untuk maksiatnya. Kapan mau sukses gitu? Sampai sini oke ya. Bahkan saya berani mengatakan males, gampang putus asa, ya. Terus udah gitu nggak mau kerja keras, itu orang-orang nggak ada di surga. Ya, sampai sini oke. Maka kalau kita pengen, yuk kita sama-sama berubah. Ini saya ngomong kayak gini juga saya lagi ngomong buat diri saya sendiri. Yuk kita sama-sama berubah. Yuk kita mulai dari awal. Teman-teman enak nih. Kenapa saya bilang enak? Di usia teman-teman udah mendapatkan training motivasi. Tanya ke guru-gurunya dulu, ada nggak training motivasi di SMA? Nggak ada. Lu mau gagal, lu mau dapat nilai jelek, silakan, kata guru-guru gitu. Ya, bahkan nggak lulus pun nggak rugi, silakan. Oh, kalau sekarang guru-guru memfasilitasi training motivasi, memfasilitasi ada acara apa, kadang orang sukses didatangkan untuk memotivasi kita, itu luar biasa. Saya baru mulai ngeh itu ya ketika udah mau tamat kuliah, ya Allah kok hidup gini-gini aja, sampai kapan bakal gini-gini aja. Makanya ketika memutuskan nikah sebelum tamat kuliah, di situ 2 tahun sebelumnya itu saya membangun. Ya mulai membangun nih hidup nih
nggak bisa kayak gini aja gitu. Tantangannya saat itu adalah saya pengen bayar kuliah sendiri, saya bilang ke orang tua. Kan saya bikin challenge, tapi ibu masih mampu kok. Nanti kamu malah asik dengan kerjaan, nggak lulus, nggak apa-apa. Itu tanggung jawab saya. Sampai akhirnya saya nikah dulu gitu kan ya, sebelum lulus. 7 tahun saya lulus. Tapi alhamdulillah hari ini ibu saya mengatakan, ya itu pilihan kamu dan alhamdulillah kamu menikmati pilihan yang kamu lakukan sekarang. Ya, jangan khawatir teman-teman sekalian ya. Sekali lagi jangan khawatir teman-teman sekalian. Jangan khawatir dengan omongan-omongan orang lain, tapi yang paling penting adalah apa yang kita lakukan. Gak penting itu latar belakang. Latar belakang kita mau jadi apa, mau siapa, kita anak siapa, kita gak penting latar belakang kita. Tapi yang penting itu adalah latar depan. Kaca spion kan gak terlalu sering digunakan ya. Digunakan itu cuma untuk ngelihat sesekali doang gitu. Tapi yang paling penting adalah kaca depan, ngelihat jauh ke depan. Nah itu yang paling penting. Terakhir, materi terakhir. Teman-teman sekalian, saya lupa tahun berapa dan cukup banyak nih. Cukup banyak yang melakukan studi penelitian tentang apa sih yang dibutuhkan orang-orang untuk sukses. Sekali lagi cukup banyak yang melakukan studi apa sih yang dibutuhkan orang-orang untuk sukses. Salah satu yang tenar yang sering dijadikan referensi adalah studi yang dilakukan oleh Thomas J. Stanley PhD. Dia dosen di kampus terkenal, di salah satu kampus terkenal ya di dunia. Apa hasil studinya? Nah, ini yang saya sampaikan. Hasil studi dari Thomas J. Stanley adalah dia kumpulkan nih 1.000 orang sukses. Menurut versinya dia ini 1.000 orang sukses. 713 diantaranya dia adalah orang-orang yang uangnya nggak berseri lah. Ya, sultan-sultannya itu 713 diantaranya. Orang-orang miliarder dan diakuin sebagai seorang bilioner. Nah dia kumpulin tuh. Dia kumpulin tuh maksudnya bukan dikumpulin dalam satu tempat ya, tapi dia datangi satu-satu. Nah ketika dia datangi dia lakukan wawancara. Salah satu bunyi dari wawancaranya adalah apa sih yang dibutuhkan orang untuk sukses? Apapun itu gitu kan ya. Tadi bapak yang kaya misalnya silakan tulis. Nah ternyata dari 1.000 orang itu ada 100 jawaban. Jadi 1.000 orang itu ditanya dan dikumpulkan ada 100 jawaban. 100 jawaban. Yang hampir-hampir sama digabungin ada 100 jawaban. Dan dari 100 jawaban itu diurut lagi. Di ranking. Dari ranking 1 sampai ranking 100. Nah kita ambil 10 besarnya. Ternyata 10 besar untuk bisa menjadi orang sukses itu cuma 2 hal. Berkaitan dengan 2 hal. Yang pertama adalah karakter atau attitude. Yang kedua adalah life skill. Jadi kalau hari ini kita bela-belain nyontek untuk mendapatkan nilai itu nggak penting ternyata. Nilai itu cuma peringkat 21. Wah kita pengen ngejar kampus favorit, ternyata kampus favorit itu hanya ada di angka 25. 23 apa 25. Tapi yang jauh lebih penting dari itu semua adalah attitude. Yang pertama saya ingat banget jujur. Yang kedua disiplin. Kerja keras. Nah ini 10 ke bawahnya saya nggak berurutan ya. Dukungan dari orang-orang yang mencintai. Udah gitu bekerja sesuai dengan passionnya atau mencintai apa yang dia kerjakan. Terus udah gitu punya tanggung jawab. Itu kan udah 8 nih saya sebutin. Itu kan semua berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan yang namanya attitude. Ada lagi punya komunikasi yang bagus, punya good life management yang bagus, dan punya leadership yang bagus. Itu berkaitan dengan skill. Itu berkaitan dengan skill. Jadi skill dan attitude. Jadi kalau hari ini kita nggak punya attitude, nggak punya akhlak, nggak punya adab bahasanya, maka siap-siap. Hari ini diminta nge-zoom. Hari ini belajar kita via Zoom. Ada tugas dari gurunya, tapi kita lebih mentingin kesenangan kita dibandingkan dengan tugas kita, maka siap-siap. Sampai kapanpun kita nggak akan mendapatkan apa yang itu masalah attitude. Ada guru lagi ngejelasin ngomong kita malah lempar-lemparan pulpen sama teman kita, nggak punya akhlak, nggak punya attitude. Ya siap-siap, orang kayak gini biasanya nggak akan pernah dihargai oleh orang lain. Maka kalau kita ingin sukses, yang pertama kali harus kita ubah apa? Karakter dan sifat kita, karena ini akan berpengaruh terhadap kehidupan kita. Coba deh teman-teman bayangin, teman-teman punya perusahaan besar, ada yang ngelamar, ngedaftar, terus ketika dia ngedaftar, gitu, teman-teman tahu ini punya potensi besar, skillnya bagus, tapi punya record ya di perusahaan-perusahaan sebelumnya dia nggak punya attitude jelek, diterima nggak kira-kira? Dia pinter banget, dia keren banget, skillnya bagus, kompetensinya bagus, tapi punya akhlak jelek, nggak punya attitude.
Ada catatan buruk, diterima nggak? Nggak diterima sama sekali. Enggak. Kisah nyata seorang pelajar yang dapat beasiswa di Prancis. Dia bukan seorang yang mampu, uang jajan yang dikirimi oleh orang tuanya itu sehari-hari kurang. Dia mikir kalau uang jajan ini hanya dipakai untuk naik kendaraan aja, ya maka dia nggak bisa nggak makan, bisa-bisa dia nggak bisa beli sesuatu. Karena dia pinter banget, sekali lagi teman-teman, dia tuh pinter banget, pinter memanipulasi, pinter rekayasa, pokoknya dia punya kecerdasan di atas rata-rata. Dia amati tuh bagaimana sistem transportasi, bayar transportasi itu gimana. Sampai akhirnya dia menemukan celahnya. Ini bisa kayaknya nggak bayar nih. Bisa kayaknya nggak bayar. Maka berkali-kali pernah dia lakukan itu selama kuliah di sana, dia nggak bayar untuk naik transportasi. Dan dia berhasil. Cuma 2 kali ketangkep. Dan itu pun minta maaf, ketangkep, minta maaf, bikin surat pernyataan gitu kan. Ketangkep, minta maaf, bikin surat pernyataan. Cuma 2 kali. Dia lulus di kampus di Prancis itu dengan sebagai lulusan terbaik. Nah, ketika dia lulusan terbaik, dia ngelamar ke perusahaan. Perusahaan ngelihat nilainya itu senang banget. Wah, alhamdulillah. Di perusahaan kita ada yang mau daftar dan ada orang hebat. Diwawancarailah dia. Ketika diwawancarai, apa kata perusahaan-perusahaan yang senang dengan kehadiran dia di perusahaan? Dia bilang, alhamdulillah kita beruntung sekali mendapatkan kamu di sini. Nanti kita tunggu ya proses selanjutnya sampai dengan kita putuskan. Udah ngomong nih, kita bahagia sekali, kita beruntung kamu mau mendaftar di sini, tapi besoknya dia nggak keterima. Dan terus di beberapa perusahaan kayak gitu, nih perusahaan maunya apa? Dia bilang awalnya senang, dia bilang awalnya beruntung, tapi kenapa nggak diterima? Sampai akhirnya di perusahaan besar, di perusahaan terakhir, dia marah. Saya tahu kenapa saya nggak pernah diterima di sini, karena rasis. Saya orang Asia. Kalian rasis kepada orang Asia, katanya. Tapi tahu nggak apa jawaban HRD di perusahaan tersebut? Bukan rasis. Kami sangat menghargai orang-orang hebat. Lah terus nilai saya bagus. Ya kan, saya punya skill, saya punya kompetensi. Kalau diadu dengan pelamar-pelamar lainnya, kalah tuh yang lain. Tapi kenapa saya nggak diterima? Tahu apa jawabannya? Kami mencari jejak atau rekam data Anda. Ya. Track record Anda kita cari. Dan ternyata selama di Perancis ini Anda pernah 2 kali ketangkep tidak bayar bis, tidak bayar angkutan umum. Ya Allah, itu kan cuma masalah sepele tuh bagi orang Indonesia tuh kayak gitu tuh. Ini kan cuma masalah sepele, 2 kali doang nggak bayar gitu. Itu pun saya nggak punya uang. Mungkin bagi Anda sepele, tapi bagi saya enggak. Kenapa saya bilang enggak? Anda sudah 2 kali tertangkap. Anggaplah yang pertama itu Anda khilaf atau Anda nggak ngerti dengan sistem ini karena Anda orang baru di Prancis. Tapi kenapa bisa terjadi sampai dengan 2 kali? Dan saya yakin sekali itu bukan cuma sekali 2 kali Anda lakukan, tapi Anda sering melakukannya dengan kecerdasan yang Anda miliki. Yang kami butuhkan saat ini adalah kami butuh seorang yang nanti akan kami tempatkan di sebuah daerah di mana kami tidak memiliki sistem keamanan yang bagus. Ketika Anda dipercaya di sana untuk memegang pabrik di sana, untuk memegang anak cabang perusahaan kami di sana, maka Anda bisa melakukan banyak hal di sana. Dengan kecerdasan yang Anda miliki, Anda bisa memanipulasi yang bisa membuat perusahaan kami rugi. Maaf, kami tidak butuh orang-orang seperti Anda. Bayangin, gak punya attitude. Oke, yang berikutnya. Yang berikutnya teman-teman sekalian. Di Angkatan Laut, ini cerita yang sering juga kita dengar. Di sebuah angkatan laut, ada angkatan-angkatan laut baru yang ibaratnya tuh lagi di ospek, lagi dalam masa pendidikan, lagi dalam masa diklat. Nah, ada satu orang angkatan laut yang udah senior dan sukses di angkatan laut diminta memberikan sambutan. Ya, ini kita sambut ini seorang Laksamana X misalnya namanya. Tolong berikan tips dan trik bagaimana bisa sukses di angkatan laut. Tahu apa yang dia bilang? Untuk sukses di angkatan laut cuma 1. Apa coba? Untuk sukses di angkatan laut itu adalah pastikan setiap bangun tidur Anda rapihkan tempat tidur Anda. Jadi dia berani mengatakan orang-orang yang bakal sukses di angkatan laut adalah yang dia punya tempat tidur yang rapi. Kak Ai, ada door prize nggak? Halo Kak Ai. Kak Ai gimana nih? Iya, Pak. Ada door prize nggak ya? Iya, ada kata Pak Heri. Oke, ada ya, 1 ya. Saya minta 1 maksudnya. Oke.
balik lagi ke cerita saya tadi, Laksamana itu bilang untuk sukses itu adalah merapikan tempat tidurnya. Sekarang pertanyaannya, ya, tolong nanti yang jadi wasitnya Kak Ai. Pertanyaannya adalah apa hubungannya? Tolong ya dijawab dan munculkan kameranya. Apa hubungannya kesuksesan dengan, sebelumnya raise hand dulu biar kelihatan. Apa hubungannya kesuksesan dengan rapinya tempat tidur? Oke, silakan Lukisyah. Lukisyah, silakan jawab. Mana nih Lukisyah? Tadi udah raise hand. Gak ada? Gak ada. Raffi Ramdhani, coba. Udah nyalain kamera kak. Silakan. Kesuksesan sama tempat tidur kak. Ya, apa hubungannya antara kesuksesan dengan rapinya tempat tidur? Ya apabila kita ingin sukses, jangan kita malas. Nah, terus? Jangan malas. Seperti hal kecil saja. Seperti hal kecil aja kita nggak mau, gimana kita sukses. Oke. Yang kecil aja nggak kita beresin, apalagi yang lain ya. Tempat tidur itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita sendiri yang tidur. Kalau hal kecil aja kita nggak mau tanggung jawab, apalagi yang lain, gitu kan ya? Betul sekali. Itu siapa tuh yang jawab? Swigi Jusuf. Yang jawab siapa? Raffi Ramdhani kak. Raffi. Tolong dicatat ya, nanti minta door prize-nya. Sekarang saya nanya lagi. Raffi, orang-orang yang ngerapin tempat tidur setiap paginya itu disiplin nggak? Alhamdulillah, enggak. Itu disiplin kan? Nah, Disiplin lah, pasti saya rapiin gitu. Oke, keren. Oke, makasih ya, nanti minta door prize-nya. Tadi yang seperti Raffi bilang, kenapa, apa hubungannya dengan tempat tidur gitu kan? Itu remeh-temeh banget tempat tidur. Orang yang ngerapin tempat tidur itu berarti membuktikan dia punya karakter. Karakternya apa? Pertama, disiplin. Disiplin dia, setiap pagi ngerapin tempat tidur. Yang kedua tadi seperti yang Raffi bilang, dia punya tanggung jawab untuk ngerapin hal-hal untuk yang kecil aja dia mau ngerapihin gitu. Orang anggapnya remeh, tapi yang kecil aja dia mau ngerapihin. Kalau orang sudah nggak mau bertanggung jawab dengan hal kecil, bagaimana dia bisa bertanggung jawab dengan hal besar? Gitu. Ternyata itu. Kalau hari ini kita nggak tanggung jawab dengan tugas-tugas kita yang kecil mungkin diberikan oleh guru kita gitu kan ya. Tolong beri kabar, tolong beri laporan ya. Kalau nanti kita sudah mengerjakan tugas, itu kan tanggung jawab kita sebagai pelajar. Kalau kita nggak mau melakukan itu, ya lupakan dulu masalah hal yang sukses gitu. Tolong ya tepat waktu, disiplin ya untuk mengumpulkan tugas ini jam 10 malam gitu. Kita ya udah Bu, maaf Bu, hilaf Bu, besok dikumpulin. Berarti kita nggak disiplin. Gitu. Oke ya, sampai sini oke ya. Oke. Nah, oleh karenanya teman-teman sekalian, tadi yang pertama adalah hidup adalah pilihan. Teman-teman bebas kok milih apapun. Tapi ingat, yang menerima konsekuensinya itu teman-teman. Yang kedua, punya mimpi, punya cita-cita besar. Sehingga itulah akan mengantarkan teman-teman kepada apa yang teman-teman inginkan. Bagaimana kita ingin mendapatkan sesuatu, sementara kita sendiri aja nggak tahu apa yang ingin kita dapatkan. Yang ketiga, ya, masing-masing kita ini dibekali potensi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tinggal kita lihat nih potensi kita apa. Dan yang terakhir tadi yang keempat, rumus sukses dari Thomas J. Stanley tadi yang berkaitan dengan lebih banyak arah karakter. Baik, sudah 9.31, ada waktu setengah jam untuk tanya jawab. Saya serahkan lagi kepada moderator untuk memimpin jalannya diskusi. Terima kasih, sekian dari saya. Sukses untuk teman-teman semua. Mohon maaf bila ada yang kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Febri, sang motor dari tim SG atas sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi motivasi untuk kita semua, terutama untuk para pejuang PTN, siswa-siswi MA Al-Hamid tahun ini. Amin.
dalam meraih cita-cita apa yang telah disampaikan oleh Kang Febri tadi ya, hidup adalah pilihan. Dan potensi yang terakhir itu berharap intinya kalian jangan berputus asa ingin sukses. Gitu ya Kang Febri. Terima kasih atas sharingnya sekali lagi. Mungkin acara berikutnya bagaimana Bu Hajar? Apakah Pak Haji sudah siap untuk memberikan sambutan? Baik Bu Maya. Ini Kang Febri belum selesai. Jadi anak-anak mungkin ingin berdiskusi dengan Kang Febri. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Diberikan waktu untuk berapa penanya, Kang Febri? Waktunya berapa lama ya? Boleh 3 penanya supaya nanti tidak terlalu menghabiskan banyak waktu. Baik. Silahkan 3 penanya. Nggak usah takut, nanti 3 penanya ini akan dapat door prize dari ISG Cipayung berupa voucher umroh. Umroh, Bu. Beneran, Bu. Iya. Umroh. Tanya aja Mas Heri, halo. Serius bu. Serius ini. Bagaimana Mas Heri? Ya, Ibu, ini nanti untuk adik-adik kalau misalnya nanti dari SI ada voucher ini kuota paket internet. Oh, baik. Terima kasih. Nanti kami koordinasi dengan Ibu Hajar. Oke, siap. Untuk nominal kuotanya terserah Bu Hajar ya. Ya. Dan batas maksimalnya dari Bu Hajar. Pokoknya nanti ada voucher ya, nanti saya kirim ke Ibu bagi siswa-siswa yang. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Heri. Baik, anak-anak langsung saja. Silakan untuk 3 penanya. Dari 3 saya minta yang putri 2, yang putra 1. Karena tadi sudah ada yang mau bertanya, kesempatan lagi akan kita buka pertanyaan lagi. Ayo silakan. Pada tiduran. Siapa? Andi Amri. Bu, nama saya jangan dijawab. Siapa yang mau nanya? Ayo. Gak ada yang mau nanya. Gak ada kuota. Sabar Bu, saya lagi mikir, Bu. Lagi pikir. Masa nanya tentang motivasi aja pakai mikir, kayak nanya pelajaran. Oh, Raisa sudah mengangkat tangan. Silakan. Raisa, silakan. Baik, mana Raisa? Iya. Nama saya Raisa Putri Aprilianti. Saya mau nanya Pak. Dalam mengejar cita-cita, Miss. Kenapa? Ulang. Dalam mengejar cita-cita kalau Miss. Ya. Tapi seringkali orang tuh tinggal semuanya. Oke. Nah, gimana caranya kita mengusir antara rasa optimis. Oh, nggak jelas ya, Raisa. Jelas ya. Oke, Raisa udah ketangkep kok pertanyaannya. Oke, silakan Kang. Baik.
Dalam menghadirkan cita-cita itu kan kita harus optimis. Betul. Optimis dengan apa? Yang pertama adalah optimis dengan apa yang kita cita-citakan. Nih, ya Allah, nih apa yang saya cita-citakan, insya Allah berhasil nih. Nah, itu kita yakin dengan apa yang kita cita-citakan, yakin dengan potensi kita, dan yang berikutnya adalah yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. 3 hal ini ya. Yakin dengan apa yang kita cita-citakan, yakin dengan potensi yang Allah berikan pada diri kita, dan yakin dengan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala agar cita-cita kita terwujud. 3 hal ini nih, ya. Gimana caranya supaya kita yakin dengan apa yang kita cita-citakan? Sebelumnya tadi kita bikin dulu peta hidup gitu kan. Bikin cita-cita itu kan nggak cuma sekedar saya pengen jadi A, kapan terwujudnya? Nggak tahu, pokoknya pengen jadi aja. Saya pengen punya pesantren besar, yang pesantren ini menampung orang-orang yatim semuanya. Kapan punyanya? Ya nggak tahu, nggak bisa. Jadi dalam membuat sebuah cita-cita besar itu, yang pertama, cita-cita itu realistis dan terjangkau. Ada timeline-nya, ya kan? Yang pertama spesifik. Spesifik itu bukan cuma sekedar saya pengen sukses, ya kan? Spesifik. Yang kedua itu adalah ada targetan. Kapan nih bisa tercapai? Yang ketiga itu masuk akal dengan targetan. Contoh masuk akal tuh gini. Misalnya sekarang usia teman-teman berapa? 17 tahun. Misalnya usia teman-teman 17 tahun. Teman-teman kan masih SMA. Terus teman-teman bilang 4 tahun yang akan datang saya sudah memiliki kebun sekian puluh hektar, di dalam kebun tersebut ada duren sekian hektar, saya punya rumah yang bagus sekian ribu meter. Terus begitu gimana cara mewujudkannya? Dengan keadaan sekarang kita belum ngapa-ngapain, mungkin gak itu 4 tahun yang lagi? Nah gitu loh. Yang membuat kita yakin dengan cita-cita kita akhirnya adalah karena cita-cita kita itu kita susun sedemikian rupa, ya ada timelinenya sehingga iya nih realistis gitu kan untuk diwujudkan. Contoh sebuah perusahaan hari ini tahun 2020 omsetnya itu cuma 10 miliar. Nah dia lihat nih, oh ternyata 10 miliar ini masih banyak yang belum kita lakukan, masih banyak potensi-potensi kita yang belum kita kerahkan. Tahun depan insya Allah omsetnya meningkat jadi 15 miliar. Oh realistis gitu, tapi dia bilang nih 10 miliar tanpa strategi, tanpa apa-apa, bismillahirrahmanirrahim, dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kita akan 100 miliar. Gimana caranya? Itu yang nggak realistis. Sampai sini paham ya? Yang kedua, yakin dengan potensi yang kita punya, yang potensi yang Allah berikan kepada kita. Artinya apa? Kita udah tahu nih potensi kita seperti ini. Berarti apa yang harus saya lakukan untuk menggapai cita-cita saya? Ya, bagaimana potensi ini dimaksimalkan sedemikian rupa. Dan yang terakhir, yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, akhirnya berbeda antara sombong dengan cita-cita, paham ya? Dengan optimis, nggak ada hubungannya sama sekali. Sombong itu karena karakternya aja. Pokoknya pasti bisa, gitu kan ya? Orang sombong itu pasti bisa, pasti akan saya taklukkan. Tapi tadi nggak berdasarkan hal yang itu. Karena ujung-ujungnya sombong itu, ujung-ujungnya nggak pasti tidak lari kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lari itu maksudnya tidak nyantol kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi optimis yang saya sebutkan ini nyantol pertolongan Allah ada di sana. Bahkan kalaupun kita udah kerja keras, udah nyusun cita-cita, terus udah gitu tidak sesuai dengan target yang kita harapkan, kita tetap berpikir positif sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Allah pasti punya rencana yang jauh lebih indah. Gitu loh. Itu bahasa orang-orang yang justru optimis. Optimis itu mengembangkan semua kemampuan, mengerahkan semua kemampuan, mengerahkan semua pikiran untuk menggapai apa yang dia rencanakan. Tapi kita harus ingat, hasil akhir itu adalah masalah Allah. Hasil akhir itu haknya Allah. Paham ya? Hasil akhir itu haknya Allah. Nah, beda. Makanya optimis dengan sombong itu sesuatu yang berbeda. Sombong itu kan meremehkan orang lain, meremehkan kemampuan orang lain, tidak mau mendengar apa yang orang lain katakan, tidak mau menerima masukan orang lain. Nah, itu sombong. Gitu. Oke, makasih. Silakan Bu, dipandu lagi. Ya, baik. Sudah cukup yang Febri untuk tanya jawab. Sudah, boleh? Silakan, saya kembalikan lagi. Iya, terima kasih. Baik. Kalau memang sudah cukup, saya boleh mengakhiri.
Ya, silakan. Oke. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah bisa hadir di sini, bisa ketemu dengan teman-teman dan bahagia sekali. Saling mendoakan ya, semoga masing-masing kita sukses dan jangan lupa kalau kita menganggap hidup kita penting, maka lakukanlah hal-hal penting buat kehidupan kita. Mulai hari ini kita harus punya kesadaran tentang apa yang kita lakukan. Ini bermanfaat atau enggak. Jangan cuma sekedar ikut-ikutan. Sukses buat teman-teman sekalian. Dan Bapak dan Ibu Guru, Ustadz Ustazah, saya langsung izin pamit juga karena ada acara lain. Boleh ya? Ya. Terima kasih Kang Febri. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Maya, sebelum kita akhiri, ada beberapa pesan dari Bapak Haji Nasrullah karena mohon maaf sekali beliau masih beliau masih menyolatkan jenazah, jadi sepertinya tidak bisa ikut hadir di tengah-tengah kita. Namun satu hal yang terpenting beliau sampaikan agar kalian semua sebagai santri Pondok Pesantren Al-Hamid, siswa MA Al-Hamid, agar lebih sami'an wa ta'atan sama guru. Itu pesan beliau. Jadi beliau minta maaf, hanya itu saja yang beliau sampaikan. Jadi kalian semuanya agar lebih samaan wa ta'atan sama semua guru-guru kalian. Itu aja pesannya. Mungkin acaranya sudah selesai ya. Silakan Bu Maya untuk menutup acara. Namun sebelumnya saya selaku penanggung jawab PM yang bekerja sama dengan pihak SG Cipayung mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Heri dan Kak Ai yang sampai sejauh ini sudah sangat membantu kami ya untuk keberhasilan dan kesuksesan anak-anak kami semuanya. Mudah-mudahan kita masih terus bisa bekerja sama di tahun-tahun yang akan datang. Juga terima kasih untuk Kang Febri atas waktunya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Maya di closing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hajar. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan saya ucapkan terima kasih kepada tim SG Cipayung atas siswi yang sudah hadir di GIMIT pada hari ini. Sebelum ditutup, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Bacot Lucy bau.